tepat sasaran sehingga menekan harga yang saat ini melonjak. Pemerintah pun diharapkan melakukan pengawasan yang ketat untuk menyalurkan secara merata. Nah, pemirsa, langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Sahat Sinaga. Hadir juga bersama kami Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Dan kami juga akan mencoba untuk bergabung bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. Saya sapa dulu ketiga narasumber saya, Pak Sahat, Pak Mas Fitra, dan Pak Oke. Sudah bisa bergabung? Baik, tampaknya Pak Oke. Sudah, siap. Oke, Pak Oke sudah bergabung bersama kami. Baik, Pak Oke, ini kita lihat bahwa ternyata akhirnya pemerintah memutuskan gitu ya untuk mensubsidi minyak goreng selama 6 bulan. Apa yang menjadi alasan pengambilan keputusan ini, Pak Oke? Baik, pemerintah telah melihat kondisi harga CPO internasional ini pada dasarnya diperkirakan sampai semester 1 2022 ini penurunannya tidak akan signifikan seperti kondisi di Mei 2020. Ini tidak akan signifikan, sehingga masih akan terjadi harga minyak goreng yang tinggi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memutuskan sambil menunggu kondisi yang normal kembali, maka pemerintah menyiapkan anggaran untuk membayar selisih harga. Sehingga di sini produsen minyak goreng walaupun dan masyarakat tidak terganggu, di mana produsen tetap bisa memperdagangkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga keekonomian mereka. Dan sementara itu masyarakat bisa tetap mempunyai opsi untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden. Dan dalam hal ini pemerintah menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga 14.000 per liter setara itu. Kemasannya mungkin bermacam-macam, tetapi nilainya, harga jualnya adalah setara dengan 14.000 per liter. Oke, ini mekanismenya seperti apa Pak Oke supaya ini tidak menjadi isu yang berkembang begitu. Jadi intinya pemerintah membayar selisih harga begitu ya, bukan pure mensubsidi minyak goreng gitu ya. Mekanisme sedang kami susun. Saat ini aturan mainnya sudah dalam finalisasi, sehingga pada dasarnya mekanisme bagi mereka yang akan berpartisipasi menyalurkan minyak goreng kemasan sederhana dengan 14.000 per liter ini, mereka mendaftarkan, dan nanti pada saatnya setelah mereka menyalurkan ke tingkat pengecer, di mana pengecer menyampaikan menjual dengan harga 14.000 per liter, maka selisih harga yang terjadi akan diganti oleh pemerintah. Oke, baik. Selisih harga yang terjadi akan diganti oleh pemerintah. GIMNI seperti apa nih tanggapannya? Apakah ini memang mampu menstabilkan harga minyak goreng di pasaran, Pak Sahat? Saya kira bisa sekali, karena target kalau pasar ini kan ada juga umumnya tahu pasar itu ada dua, yang yaitu melalui gerai ataupun supermarket. Terus lagi lebih clear, karena saya lihat media juga banyak confused, tidak melihat apa itu pasar. Yang dimaksud oleh pemerintah ini sekarang adalah pasar yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu traditional market yang umumnya selama ini di pasar-pasar wet market. Itu yang perlu. Dan
tinggal nanti dalam pelaksanaannya itu saya kira akan bisa cepat jalan dengan catatan kita itu supaya titik serahnya itu menjadi suatu critical issue. Kira sedang dikerjakan oleh Pak Oke sehingga tidak ribet nanti dalam hal mereimburse selisih harga yang untuk dukungan kepada harga pasar yang dari 14.000 itu. Itu saya kira. Nah, satu lagi yang paling penting dilihat adalah Desember Januari itu jangan lupa para anggota GIMNI maupun AMI itu melakukan operasi pasar di mana-mana. Dan kita lihat malah di Sumatera Utara operasi pasar 14.000 itu tidak begitu habis seperti yang dialami di Jawa seperti kemarin-kemarin oleh beberapa perusahaan yang melakukan di Bekasi dan lain-lain itu dalam waktu cepat habis, sedangkan di Sumatera Utara itu relatif nggak laku juga gitu. Jadi ini tinggal kita lihat pasar yang mana, tapi jangan sampai umum melihat bahwa tidak ada gerakan. Gerakannya udah cukup banyak dilakukan. Dan memang kita harus tahu bahwa market kita yang terbesar itu minyak goreng itu adalah di Jawa hampir 54%. Di luar Jawa itu relatif sedikit memang. Jadi memang intinya di pasar Jawa, di daerah Jawa inilah yang menjadi titik tolak untuk kita sukses, dan akan sukses apabila tadi disampaikan oleh Pak Oke titik serahnya itu jelas. Jadi memang banyak beberapa hal yang perlu kita lihat. Titik serah yang accountable sehingga dengan dokumentasi yang di titik serah itu bisa melakukan reimburse terhadap selisih harga tersebut kepada BPDPKS. Saya kira itu yang disampaikan oleh Pak Uke tadi, sedang dijajaki finalnya. Mungkin minggu ini kalau ini udah selesai, kita udah siap, ya. Dan ini sifatnya volunteer, jangan lupa itu, ya. Volunteer daripada pengusaha-pengusaha yang ingin mendukung program yang disampaikan oleh pemerintah, dan ini juga disampaikan oleh Pak Oke tadi. Jadi tidak ada paksaan kepada pengusaha-pengusaha ini. Ini volunteer, dan saya lihat kalau saya nggak salah Pak Oke sudah 24 perusahaan yang besar yang berminat ikut di dalam program ini. Oke. Pak Sahat, koordinasinya dengan Kementerian Perdagangan sampai saat ini seperti apa? Apakah juga GIMNI memberikan rekomendasi untuk titik serahnya sendiri ke pihak yang mana ini, Pak? Kita beberapa kali meeting selalu kita lakukan, kita sampaikan juga. Jadi jangan Pak Sahat. Ya, tampaknya kami memiliki kita hampir tiap minggu itu apalagi nggak hal. Oke, baik. Kedengaran jelas kok di sini. Tampaknya ada gangguan sedikit Pak di studio kami. Nanti kita akan coba untuk membenahi kembali. Tapi saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, tanggapan Anda terkait dengan usaha untuk mensubsidi minyak goreng yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apakah ini cukup efektif untuk menstabilkan harga? Ya Mbak Popi, jadi pertama kita harus lihat dulu berita positifnya. Berita positifnya adalah artinya perekonomian bergerak. Ya, inflasi yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir ini artinya ada dorongan dari sisi permintaan. Tapi tentu yang harus kita perhatikan adalah golongan berpendapatan tetap dan juga menengah ke bawah yang mana merasakan efek paling besar dari inflasi ini, terutama bahan-bahan pokok, dalam hal ini CPO. Nah, dalam konteksnya apakah subsidi ini bisa kemudian untuk menstabilkan harga? Saya ambil contoh di Malaysia. Malaysia itu harga per kilogram 8.500, ya. Tetapi memang harga keekonomiannya itu sudah 19.000. Artinya memang sudah ada subsidi di sana. Jadi kalau kita melakukan subsidi di sini sebenarnya sudah dalam kaidah best practice. Hanya saja harus kita perhatikan juga bahwa di Malaysia itu beda dengan di Indonesia, di mana Indonesia skala ekonominya jauh lebih besar dan rintangan geografisnya itu juga jauh lebih sulit dibandingkan dengan Malaysia yang lebih sistematis dan terstruktur dalam kemudian mengelola produk-produknya, terutama dalam hal ini CPO. Nah, dalam konteks itu, ya, saya rasa subsidi ini
apalagi dijalankan dalam timeline yang memang relatif terbatas 6 bulan ke depan, ini punya potensi inclusion dan exclusion error. Sebagaimana fakta empiris telah kemudian menyampaikan cerita kepada kita dalam beberapa episode subsidi, kemungkinan bocornya itu cukup besar. Ya, kita lihat misalnya di tabung gas yang 3 kg itu sampai sekarang pun masih bocor, Mbak Popi. Apalagi ini suatu yang kita lihat solusinya adalah solusi ad hoc untuk kemudian menangani selisih antara harga pasar dengan harga di dalam negeri, ya, yang mana atau kita melihat dinamisme dari harga pasar dunia yang terkoneksi erat dengan harga di pasar negeri, pasar dalam negeri. Ini bisa, saya rasa kemungkinan bocornya juga cukup besar ya dalam konteks inclusion dan exclusion error tadi. Karena begini Mbak Popi, dalam konteks kita sebagai negara yang oversupply dalam hal komoditas, ini sebenarnya kita sangat layak ya untuk kemudian memberikan something in return kepada masyarakat, terutama yang tadi golongan pendapatan menengah ke bawah. Tetapi di sisi yang lain dalam prakteknya, apakah subsidi ini merupakan pilihan yang tepat dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain? Misalnya DMO atau misalnya bea ekspor dan seterusnya. Karena begini Mbak Popi, dalam konteks ekspor, ya, saya memahami betul kenapa mungkin ada keengganan untuk melakukan DMO. Karena ini kan dalam hal menangkap momentum siklus komoditas yang sedang menanjak. Tetapi di sisi yang lain, dalam simulasi respon impuls yang kita lakukan, ketika kita terlalu agresif melakukan ekspor dalam kurang lebih dalam satu periode tertentu, periode yang kita karantina adalah sekitar 2-3 bulan atau satu kuartal sampai 2 kuartal, itu akan memberikan efek positif terhadap perekonomian. Kenapa ya? Karena dari jalur ekspor dia akan menyumbang pertumbuhan ekonomi juga. Tetapi di sisi yang lain, dalam konteks penurunan dari sisi kebutuhan dalam negeri, di mana konteks oversupply itu kemudian ditransmisikan ke luar negeri sehingga koneksinya cukup erat, akhirnya apa? Efek dari imported inflation itu akan kerasa dalam kuartal keempat sampai kuartal 8. Nah, dengan demikian, efek transmisi inflasi yang tadi saya katakan, itu akan kemudian mencederai usaha kita untuk melakukan pemulihan ekonomi. Sehingga pada akhirnya, ketika kita kemudian melakukan, sekarang ini ekspor nih, ya, yang mana sekarang lagi tinggi-tingginya. Oke, itu akan positif untuk perekonomian, hanya di jangka pendek, sampai paling maksimal kuartal kedua di tahun depan. Tetapi setelah itu, kita akan mengalami efek kontraksi ekonomi diakibatkan ekspor komoditas yang terlalu berlebihan itu. Gitu. Sehingga solusinya, saya rasa, bukan solusi ad hoc, tetapi solusi yang jauh lebih sistematis. Yang jauh lebih sistematis adalah memperbaiki tata laksana. Pertama, ada diskoneksi antara produsen CPO dan produsen minyak goreng. Itu yang dibenahi. Yang kedua adalah adanya efek overestimasi dalam konteks expected inflation, dalam konteks data yang juga perlu juga dibenahi secara sistematis. Nah, dalam konteks itu usahanya perlu menyeluruh. Mungkin saya bisa menerima kalau ini segera dilaksanakan dalam hal masyarakat sudah sangat terdampak akibat dari efek inflasi ini, tetapi sebenarnya masih ada jalan lain, ya, tidak lewat jalur Kementerian Perdagangan, tapi lewat jalur dari Kementerian Keuangan memberikan bantalan terhadap masyarakat menengah ke bawah, bukan dalam konteks subsidi ansih, karena itu dalam fakta empiris di Indonesia itu sering bocornya, sering tidak kemudian jalan sesuai dengan ekspektasi. Nah, makanya perlu ada cara-cara lain. Dalam konteks ini kita seperti tidak belajar dari sejarah. Oke, nah ini dia, menarik ya. Ada beberapa hal tadi yang menjadi catatan, memperbaiki tata laksana, ada 2 tadi yang disebutkan oleh Mas Faisal. Nanti saya ingin Pak Oke menjawab dan tanggapannya soal ini, apakah memang sudah ada sistem untuk memperbaiki soal tata laksana kita, dan juga ada efek overestimasi tadi yang sempat disebutkan oleh Mas Fitra Faisal. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Purodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan.
Ya, Popi dan juga pemirsa, harga minyak goreng masih tinggi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 per hari ini sebesar Rp20.850 per liter. Kita langsung lihat saja datanya. Ya, ini adalah program subsidi minyak goreng harga 14.000 per liter di tingkat konsumen. Kemudian akan menyediakan 1,2 miliar liter selama 6 bulan. Dan kebutuhan biayanya sekitar 3,6 triliun rupiah, kemudian melibatkan 70 produsen dan juga 225 packer. Nah, kita langsung lihat saja, ini adalah pergerakan harga minyak goreng di awal tahun ini. Kita bisa lihat di tanggal 3 Januari masih di harga Rp20.700 per kilo. Tapi kemudian keesokan harinya sudah naik Rp50 per kilo menjadi Rp20.750, lalu terus-terusan naik sampai di hari ini tercatat ada di angka Rp20.850 per kilogram. Selanjutnya kita coba lihat, ini adalah harga minyak goreng curah untuk Januari 2022 di tanggal 3 sampai tanggal 5 angkanya masih di Rp18.550 per kilo, tapi kemudian naik terus di tanggal 6 dan tanggal 7 sudah naik Rp50 dan di hari ini datanya tercatat Rp18.650 per kilogram. Selanjutnya kita lihat, ini adalah yang menyebabkan kenapa kemudian minyak goreng harganya bisa begitu mahal. Yang pertama, lonjakan harga minyak sawit mentah atau CPO. Kemudian juga disertai dengan menurunnya panen sawit dan gangguan logistik selama pandemi COVID-19. Selain itu kita juga cermati, ini adalah produksi dan kebutuhan minyak goreng nasional. Jadi sebetulnya kebutuhannya 5,06 juta ton per tahun, sementara produksinya sebetulnya di atas itu ya, yaitu 8,02 juta ton per tahun. Dan data terakhir kita bisa lihat, ini adalah total produksi minyak sawit Indonesia dimulai di 2017, itu mencapai 42,1 juta ton. Terus naik sampai di 2019 ini mencapai 51,8 juta ton. Di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan 51,6 juta ton. Sementara untuk tahun 2021 prediksinya adalah 47,47 juta ton. Selanjutnya kita lihat, ini adalah total ekspor untuk minyak sawit Indonesia. Di 2017 yang diekspor 32,18 juta ton minyak sawit, kemudian juga sama seperti yang tadi, memuncak di 2019 yaitu di 37,39 juta ton. Terjadi penurunan setahun setelahnya hanya 34 juta ton, dan untuk 2021 kemarin prediksinya 34,9 juta ton. Nah, ini adalah hilirisasi sawit di Indonesia. Yang pertama, oleofood complex, ini produk pangan meliputi minyak goreng, margarin, kemudian es krim. Lalu kemudian yang kedua, oleokimia kompleks, ini meliputi deterjen, sabun, shampoo, dan kemudian bioplastik. Dan yang ketiga adalah biofuel kompleks, ini meliputi biodiesel, bioaftur, dan juga biopremium. Ya, demikian Bob informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dodi untuk informasi. Kami lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Oke, Pak Sahat, dan juga Mas Fitra Faisal. Pak Oke, tadi ada beberapa catatan mungkin yang disebutkan oleh Mas Fitra terkait bagaimana memperbaiki tata kelola saat ini. Tapi catatannya adalah bagaimana pemerintah menjawab ini, dan sampai saat ini kerjasama Pemda dan Pusat serta swasta terkait penyaluran subsidi minyak goreng seperti apa, Pak? Begini, bukan tidak, artinya berbagai pertimbangan telah kami pertimbangkan. Tapi saat ini kita berbagai kebijakan penyempurnaan tata laksana dan sebagainya itu tentu perlu kajian yang lebih mendalam. Tentunya yang pertama, apakah kondisi super cycle ini sampai sejauh mana? Ini tentunya sifatnya sementara, karena tadi disampaikan ada gangguan pasokan internasional, dan saat ini ada perbaikan, dan ini kan tentunya sifatnya sementara. Sementara itu kita tidak bisa membiarkan masyarakat terdampak dengan harga minyak goreng yang cukup meningkat tajam ini, sehingga pemerintah
dalam waktu perlu terobosan regulasi karena ini sifatnya sementara, sehingga tadi sifatnya sementara kita lihat dulu sampai 6 bulan, kita pastikan dulu masyarakat sampai melewati pasca dan lebaran tetap bisa mengakses minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau. Itu yang pertama yang harus kita pastikan. Apakah tata laksana ini harus kita perbaiki? Ini tentunya apakah itu kebijakan DMO, apakah itu kebijakan tata laksana yang saat ini, pungutan bea keluar dan pungutan ekspor harus kita tinjau kembali, itu tentu menjadi pertimbangan kami, pemerintah. Tetapi saat ini yang menjadi prioritas adalah segera masyarakat diberi akses terhadap minyak kemasan sederhana. Karena tadi kita juga mempertimbangkan kalau DMO nanti bisa saja harga CPO di internasional tambah meningkat karena kewajiban pasokan di dalam negeri. Ini tentunya kalau dengan mekanisme selisih harga yang ditanggung pemerintah, beban pemerintah akan menjadi tinggi. Ini semua jadi pertimbangan. Tapi saat ini pemerintah sudah memutuskan siap mengganti selisih harga dan anggaran kita sudah tetapkan melalui BPDPKS, mana selisih harga akan dibayar oleh dengan anggaran dari BPDPKS dan PPN ditanggung pemerintah, di mana BPDPKS yang akan membayarkan ke pemerintah, sehingga total untuk pembayaran selisih harga dan PPN BTP ini kita siapkan 3,6 triliun. Untuk targetnya 1,2 miliar liter atau rata-rata 200 juta liter per bulan, dan sasarannya adalah semua lapisan masyarakat, baik itu masyarakat yang membutuhkan sampai masyarakat yang mampu, karena ini adalah tetap diberi opsi masyarakat di berbagai level apapun untuk mengakses harga minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau. Tetapi bagi masyarakat yang mampu tetap diberikan opsi untuk tetap mengkonsumsi kemasan premium. Sasaran target stabilisasi harga tentunya akan terdapat, terutama kalau tidak ada kemasan sederhana ini, maka kemungkinan ini bisa harga kemasan premium menjadi harga lebih tinggi lagi. Pak Oke, maaf saya potong sedikit. Ini masyarakat aksesnya kemana, Pak? Kemudian tadi juga sempat disebutkan juga oleh Gimni soal titik serah yang akuntabel. Ini titik serahnya kemana? Supaya tidak bingung. Skemanya begini, skemanya penyerahannya itu adalah melalui pengecer di berbagai saluran. Baik itu di pasar tradisional, baik itu di retail modern, atau berbagai saluran lain. Di mana di pelaku usaha mikro ini, walaupun di pedagang eceran di pasar tradisional, tetap ada kewajiban menyerahkan dengan harga 14.000 untuk kemasan sederhana. Itu. Jadi semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan berbagai saluran, baik itu di pasar tradisional, retail modern, bahkan mungkin e-commerce. Baik. Harganya sama 14.000. Harganya sama 14.000. Masyarakatnya siapa saja dapat mengakses ke pengecer begitu ya? Seluruh lapisan masyarakat. Baik. Betul. Dari Gimni sendiri, Pak Sahat, ini seperti apa mekanisme yang menurut Anda saat ini tepat dan jitu begitu untuk mengatasi problem ini? Kalau saya berpendapat, karena saya ngikutin minyak ini udah hampir 40 tahun, ya. Jadi kasus ini bukan sekali ini aja memang. Hampir setiap tahun kejadian harga berfluktuasi. Yang terbaik itu begini. Jangan lupa satu hal, bahwa negara kita itu negara kepulauan. Berbeda dengan apa seperti yang disampaikan oleh Pak Fitra tadi, kontinental Malaysia cuma satu daratan dia, gitu.
Nah, kalau memang minyak goreng ini sangat penting bagi Republik, ya kita harus bisa bertindak kayak Cina. Cina itu punya buffer stock untuk menanggulangi apabila terjadi fluktuasi tinggi dan itu ada di mana-mana. Nah, kita harusnya buffer stock kita itu bisa minyak goreng itu bisa, misalnya kita ada Bulog, kita ada PPI, kita ada RNI sebagai jalur-jalur ini, tapi kan nggak pernah berperan dia sebagai penyangga daripada program pemerintah, kan gitu. Nah, menurut saya, saya tertarik tadi apa yang dibilang oleh Pak Fitra tadi, ya, tertarik tuh jangan produsen yang disubsidi, market yang disubsidi, yaitu memberikan dengan kartu-kartu itu. Ya, kalau harga di pasaran tinggi dengan kartu itu mereka bisa beli dengan murah dan itu terjamin tidak akan lari barang itu kemana-mana. Tapi kalau dengan distorsi harga yang berbeda, jangan lupa di Malaysia tahun September kemarin itu yang dibilang oleh Pak Fitra dengan 2,3 ringgit tadi disedot dan diekspor, makanya di stop. Nah, ini bisa terjadi di sini. Dan untuk ini adalah tidak mudah mengerjakannya di lapangan. Dengan 270 juta penduduk, kita harus mengawasin. Siapa yang bisa mengawasin itu? Satu-satunya dengan pola seperti tadi itu. Biarkan harga ada di 500 pulau, Pak. Lah itu dia. Saya kira dengan biarlah kartu itu yang menjawab. Oke, ada kenaikan harga dari Kementerian Keuangan tadi masuk ke lapangan, subsidi oke diberikan sekian. Setiap beli harga sekian liter dia dapat itu sebagai dokumen. Nah, cuma satu hal lagi, metode kita punya administrasi seperti yang sampaikan Pak Fitra di Malaysia itu tertib. Ya. Kalau kita beli sesuatu di toko itu jelas. Oh, disubsidi sekian, ada di situ tertulis. Disubsidi untuk ini sekian oleh kerajaan, ini oleh pemerintah, ada. Di kita kan jangankan itu PPN aja sering dikibulin. Ya. Jadi saya kira mulailah kita dengan penduduk yang demikian besar ini, mari kita melihat tertib administrasi dan juga tata pendataan kita itu sebaiknya sangat tepat. Nah, oleh karena itu Ya, Pak Sahat. sangat sulit. Tapi Oke, Pak Sahat. kita tidak berdebat di sini bisa dengan sampai masyarakat dengan harga oleh. Oke. Halo. Ya, ini gambar harus ditutup kelihatannya baru jelas. Ya, iya. Oke. Jadi poin saya begini, Mbak Ovi. Yang sekarang prioritas kita bagaimana minyak ini segera sampai di masyarakat dengan harga 14.000. Baik. Supaya mekanismenya disederhanakan aja. Karena kalau titik serah untuk ke masyarakat sebagai pegangan untuk menarik dana, beda harga itu 270 juta transaksi untuk menarik itu ribet. Nah, jadi melalui penyalur-penyalur yang besar sehingga lebih mudah pelaksanaannya. Dan yang paling terbagus saya berpikir yaitu langsung ke konsumen. Dengan data-data kemiskinan sekian ya dialah yang prioritas mendapatkan gitu. Tapi apakah bisa? Itu next time lah Pak Oke dijalankan. Oleh generasi berikutnya. Oke, ini agak complicated ya kalau langsung ke konsumen, tapi mungkin bisa dilakukan jika datanya juga cukup baik begitu. Tapi saya ingin tanggapan dari Mas Fitra dari mekanisme dan input tadi yang diberikan oleh Pak Sahat. Menurut Anda sistem yang terbaik sehingga ini betul-betul sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan seperti apa, Mas? Jadi begini Mbak Popi, subsidi itu selalu menimbulkan efek distortif. Tetapi ini adalah pilihan memang di tengah kesulitan.
Cuma bagaimana kita bisa meminimalisir efek destruktifnya. Jadi pilihan subsidinya itu harus kemudian lebih komprehensif. Nah, kalau kita melakukan subsidi sebagaimana yang direncanakan sekarang, apalagi tadi saya dengar dari Pak Sahat ini voluntary basis, terus kemudian masyarakatnya juga semuanya bisa dapat. Saya bisa bayangkan Mbak Popi ya, ketika ini dikeluarkan pertama, itu akan menimbulkan keriuhan. Yang kedua, cuma dalam waktu 2 hari ini habis. Ya, itu bisa dibeli, diborong, ya, tanpa ada yang bisa kemudian mengontrol. Ya, karena itu adalah suatu hal yang sangat lazim. Itu people response to incentives, yaitu economics 101. Nah, oleh karenanya, kalaupun dilakukan subsidi, bisa tadi subsidi yang tadi saya sepakat, juga kita sudah satu frekuensi dengan Pak Sahat, ya subsidi ke market, bukan subsidi ke produsennya. Gitu. Itu pun produsennya voluntary. Mana bisa mengelola harga dengan cara seperti itu, dengan voluntary basis, ya kan? Nah, operasi pasar aja sebagai salah satu contoh anekdotal, dan saya rasa efeknya akan serupa. Di Sumatera kemarin Pak, hilang langsung kan barangnya, karena sudah apa namanya terbatas gitu kan. Seberapa besar kuotanya? Siapa produsen? Gitu kan? Berapa banyak produsennya? Apakah kita bisa untuk melakukan itu? Nah, daripada terlalu complicated seperti itu, baik lagi. Kalau kita bicara mengenai target konsumen yang paling menderita siapa? Yang menengah ke bawah, gitu ya. Yang menengah ke atas nggak usah dipikirin lah. Mereka sudah mengalami lonjakan kenaikan income yang sangat signifikan, ya. Yang justru melonjakkan inflasi, ya, selama tahun-tahun terakhir ini, gitu kan. Kan sekarang kita harus mengelola yang berpendapatan tetap, yang gajinya tidak naik, yang kehilangan income. Ya, data BPJS, kemudian data basis sosial kita itu komprehensif Mbak Popi, gitu ya. Jadi langsung saja targeted ke mereka, ketimbang kita kemudian melakukan langkah-langkah yang kemungkinan inclusion error-nya dan exclusion error-nya besar, dan secara fakta empiris tadi saya sampaikan, dan juga ini tadi dijustifikasi oleh temuan lapangan dari Pak Sahat, ini hampir menjadi suatu hal yang saya rasa sia-sia. Jadi Mas Fitra, kalau lewat pengecer ini rasanya tidak bisa langsung sampai aksesnya kepada masyarakat, begitu menurut Anda? Idealnya bisa kalau tata laksananya bagus, ya, sebagaimana di Malaysia misalnya. Tapi kan kita tahu rintangan geografis di sini, rintangan sistematika logistik di sini juga jauh lebih sulit dibandingkan dengan Malaysia. Sehingga saya rasa dengan solusi-solusi ad hoc yang model seperti ini itu tidak akan lantas menyelesaikan permasalahan, apalagi sifatnya voluntary. Nah, ini kan harus komprehensif ya. Kalau saya lebih sepakat kalau misalnya lebih strict saja, semua dilarang. Nah, kalau sudah dilarang, ya udah, gitu kan. Ada konsekuensi lain. Tapi kalau misalnya sifatnya voluntary, ya apa yang bisa kita harapkan, gitu kan? Ya. Oke, ini menarik ini. Nanti Pak Oke akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga statement-statement serta input yang diberikan oleh Mas Fitra dan juga Pak Sahat. Tapi kita jeda sebentar, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Saya masih bersama dengan Pak Sahat, Pak Oke dan juga Mas Fitra. Pak Oke, tadi ada beberapa catatan itu ya. Bagaimana akhirnya ini menjadi salah satu problem lagi ketika misalnya tidak diterima oleh masyarakat langsung. Dan ada juga ketakutan soal misalnya bisa saja akhirnya ada penimbun, kemudian juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan penyaluran subsidi minyak goreng ini. Baik, saya jawab dulu. Ini program pemerintah ini adalah untuk masyarakat, tapi berbagai lapisan semua berhak atas subsidi yang disiapkan, yang kita anggarkan sampai saat ini persiapannya adalah 3,6 triliun. Dan ini pembayarannya adalah selisih harga. Sehingga dari tingkat keekonomian di pasar itu, misalnya saat ini harga rata-rata itu kemasan sederhana adalah 18.900, maka rakyat itu hanya membayar 14.000 untuk tingkat keekonomian yang tadi disampaikan. Bisa sampai rata-rata nasionalnya adalah 18.700 sampai 18.900 untuk kemasan sederhana. Sehingga subsidinya itu langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan polanya memang untuk tahap pertama, bulan-bulan pertama, karena infrastruktur di pelaku atau produsen minyak goreng kemasan sederhana ini belum siap, ini adalah dengan menyampaikan kemasan sederhana
diberi informasi spanduk atau harga 14.000. Tapi kita targetkan mulai bulan depan supaya ini langsung sampai ke masyarakat, itu tertulis di label kemasannya itu harga ini adalah program pemerintah Rp14.000 per liter. Jadi ada kontrol sosial di sini. Kalau ada pedagang yang berspekulan untuk menjual lebih, nanti akan tertulis labelnya. Gitu. Tinggal dilaporkan saja. Itu ada mekanisme sanksi yang sedang kita siapkan untuk itu. Jadi itu mekanisme pengawasannya lebih banyak menggunakan kontrol sosial dengan label Rp14.000 dan ini adalah minyak kemasan sederhana program pemerintah. Dan mungkin pada tahap awal ini perlu terobosan regulasi sebelum produsen siap dengan pelabelan seperti itu, maka dalam bulan Januari ini kita targetkan minggu depan sudah mulai terdistribusi. Kontrol sosial artinya akan ada sanksi juga jika misalnya ada penimbun atau misalnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap subsidi ini, Pak Oke. Itu yang kita pastikan bahwa jangan sampai di rantai distribusi itu tidak tersalurkan, maka kita kontrol di tingkat pengecer harganya sampai 14.000. Karena kalau ini tidak tersalurkan ke pengecer dengan harga 14.000, maka konsekuensinya adalah tidak bisa dibayar. Intinya itu, sehingga distributor itu atau rantai distribusi di tengah sebelum ke pengecer tidak bisa menimbun, karena kalau ditimbun otomatis tidak dibayar selisih harga yang terjadi. Jadi kalau dari tingkat produsen sudah disalurkan 10.000 liter, di tingkat pengecer baru tersalurkan 9.000 liter, maka subsidi itu atau selisih harga yang dibayar itu hanya 9.000 liter. Ya. Gitu. Artinya masih tertahan di distributor 1.000 liter. Itu yang akan kita bayar. Sehingga ini dipastikan subsidi ini masuk ke masyarakat dan yang dibayar itu yang tersalurkan ke pengecer. Baik, oke. Pak Sahat, terakhir mungkin apa harapan Anda sehingga ini juga bisa menjadi satu hal yang sangat-sangat dipertimbangkan terkait dengan kondisi market di pasaran saat ini? Terima kasih Mbak Popi. Pertama yang kita harapkan tuh jangan ada dusta di antara kita. Ya. Jadi tadi poin itu betul sekali. Titik serah di misalnya di perusahaan besar sampainya ke konsumen itu bagaimana, di situ yang paling perlu dilihat. Sanksi sosialnya itu kalau bisa diperbesar di situ supaya masyarakat kita itu mulai belajar. Ya. Sikap jujurlah ya dalam hal CO2 oksigen juga nggak bisa didapat. Ini bahkan itu untuk orang penyakit aja masih begitu. Jadi pertama Mbak Popi adalah kejujuran, yang kedua kontrol lapangan itu perlu. Oke. Ya. Jadi antara distributor sampai ke konsumen. Dan labelingnya itu, kalau sampai ada yang menggunting labelingnya itu dan mengumpulkan menjadi pengeceran yang berharga tinggi, itu perlu langsung ditangkap dan itu pidana gitu. Oke, baik. Kalau itu bisa jalan, saya yakin Pak, Bu, jalan ini program. Oke, makasih. Baik. Mas Fitra, terkait dengan usaha pemerintah untuk menjaga harga minyak goreng, kedepannya supaya ini tidak terjadi lagi, kedepannya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, bagaimana mengawal program subsidi ini agar bisa betul-betul sampai ke masyarakat? Ya Mbak Popi, ini kan suatu hal yang seasonal ya, yang sudah terjadi berulang kali. Bahkan saya di bulan Mei tahun 2020 memberikan notifikasi kepada Menteri Perdagangan pada saat itu bahwa akan terjadi disproporsionalitas antara supply dan demand
pada saat perekonomian sedang pulih di tengah-tengah pandemi. Nah, disproporsionalitas itu terjadi karena lonjakan permintaannya jauh melebihi supply-nya secara global, sehingga pada akhirnya akan memicu kenaikan harga pasar gitu ya dari sisi komoditas. Kita lihat CPO, batubara dan seterusnya. Ini kan suatu hal yang seharusnya bisa diantisipasi dari jauh hari. Nah, dalam konteks supply sebenarnya kita sudah jauh memadai, oversupply. Nah, sehingga kenapa sekarang kita langsung terpapar gejolak komoditas yang ada di pasar internasional? Karena ada masalah logistik berarti di dalam negeri kan, ada diskoneksi, itu masalahnya, gitu ya. Bukan arahnya bukan ke subsidi ansih. Karena kalau kita bicara sekali lagi kalau subsidi, ya, oke, dengan segala kontrol dan segala macam, pertama kita harus mendefinisikan siapa sih yang menjadi target subsidi ini. Apakah masyarakat menengah ke atas, masyarakat menengah ke bawah? Bayangan saya akan lebih banyak masyarakat menengah dan menengah ke atas. Ya, mereka tidak peduli dengan kontrol sosial, beli aja karena itu ada rasionalitas ekonomi. Ketika murah dia beli. Nah, siapa yang bisa menjaga supaya masyarakat menengah ke bawah dapat? Nah, akhirnya apa? Seharusnya market insentif atau subsidi kepada market itu yang jauh lebih tepat secara mekanisme kita mengalami kesulitan sekarang. Yang kedua adalah untuk menjaga yang di bawah. Ya pakai aja data basis data sosial itu yang jauh lebih komprehensif. Itu memang ada inclusion dan exclusion error, tapi itu jauh lebih minimal ketimbang efek distorsif yang akan dihasilkan oleh mekanisme subsidi seperti ini. Oke, baik. Ini menarik. Semoga ini bisa ditampung dan juga menjadi catatan pemerintah sehingga kita bisa sama-sama mengawal minyak goreng subsidi ini bisa sampai ke tangan masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Pak Oke, terima kasih untuk diskusi dan waktunya pada malam hari ini. Mas Fitra dan juga Pak Sahat, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami dalam Hot Economy. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.